Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman, sehat ya? Saya selalu mendoakan teman-teman semoga cepat sehat, cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, cepat hidup normal ya, seperti sedia kala, seperti dulu sebelum terkena GERD anxiety ya teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih teman-teman merasakan merasakan tiba-tiba itu kontraksi gitu ya? Kalau menurut saya anxiety ini lucu teman-teman ya. Kenapa saya bilang lucu? Karena saya pernah terjadi kontraksi itu sekitar ada kali 5 kali ya. Yang pertama itu pas pertamanya tuh saya terkena anxiety ya. Saya di situ takut ya, terus tiba-tiba kayak naik gitu, perut gitu naik, panas ya. Terus saya tuh tiba-tiba kayak buram gitu, matanya kayak buram, kayak mau pingsan gitu. Saya bilang sama teman, aduh tolongin saya dong, tolongin saya gitu ya. Saya digandeng, dibawa ke klinik. Nyampe klinik cuman minum air anget, minum seteguk-seteguk, hilang gitu ya, sensasinya hilang. Itu yang bikin saya kadang merasa, kok gimana sih ini penyakit gitu ya. Yang kedua itu di rumah, saya lagi olahraga ya, lari kecil lah, lagi olahraga. Waktu itu emang lagi parah-parahnya ya. Kalau udah nggak parah sih olahraga nggak ngaruh, mau push up mau lari juga nggak ngaruh. Jadi pada saat itu saya sama anak saya ya lari, jantung berdetak, duk 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 duk. Saya panik kan, di situ saya panik, sama kayak mau pingsan gitu. Saya masuk ke rumah, ambil minum, lari bolak-balik lari, minum, duduk, hilang gitu ya teman-teman. Nah, yang paling saya heran itu pada saat di rumah sakit ya. Padahal kondisi di infus, kondisi saya udah minum obat, tapi kontraksi bisa terjadi gitu ya. Karena pada saat itu saya emang opnam sendiri yang pertama. Terus saya memikirkan sesuatu yang aneh-aneh gitu ya, sehingga tiba-tiba panas, disusul jantung berdebar, disusul sesak, disusul mata burem, disusul keliengan kayak mau pingsan ya. Di situ kalau kita panik, kalau kita cemasnya terlalu gitu ya, itu malah rasa itu akan lama. Biasanya 10 menit, ini bisa nyampe 15 menit, setengah jam gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya, kita bisa tenang, kita udah paham kalau ini tuh hanya sekedar sensasi, nggak bakal lama, paling berapa menit doang gitu ya. Nah, pada saat di rumah sakit itu tuh saya mencet tombol ya, memanggil suster. Suster datang. Saya ceritakan, tolongin saya mau pingsan, saya keliengan, saya perutnya panas, saya jantungnya berdetak kayak mau pingsan. Bapak, suster itu cuman menjawab gini, Bapak, obat udah semua, Bapak udah dikasih obat penekan asam lambung, udah dikasih antibiotik. Kalau Bapak keliengan seperti itu jangan berdiri, Bapak berbaring aja. Ya Allah, di situ saya makin panik. Ya saya hanya bisa berdoa, siapa lagi yang mau nolongin kita, yang menolongin saya gitu ya. Kalau bukan Allah ya. Saya berdoa, saya merasa bikin tenang, saya makan dikit-dikit ya. Itu saya terjadi lumayan lama di situ. Tapi alhamdulillah saya sholawat, saya berdoa, zikir, alhamdulillah bisa reda sendiri ya. Dan yang paling itu pada saat di rumah itu terjadi malam-malam habis maghrib, itu saya makan, tiba-tiba terjadi kontraksi, keliengan, badan gemetaran sama. Kalau lagi kontraksi itu gemeteran, jantung itu nggak tahu kenapa tiba-tiba berdetak, deg. Ditambah kita panik, tambah berdetak lagi ya. Terus disusul rasa sesak, disusul mata buram, keliengan. Nah itu pada saat itu saya dibawa sama tetangga ke rumah sakit. Nah anehnya, saya dibawa pakai mobil kan, di depan ngobrol sama tetangga saya itu, ngobrol dalam perjalanan ke rumah sakit. Belum sampai rumah sakit udah enak gitu ya, udah
udah sembuh ya, nggak kerasa apa-apa, hilang gitu ya. Anehnya di situ kadang saya. Makanya saya merasa ini penyakit kok lucu gitu ya. Penyakit ini hilang ketika kita tenang gitu teman-teman. Tapi penyakit ini, anxiety ini akan timbul terus ketika kita panik, ketika kita banyak pikiran, ketika kita lebih cemas karena sensasi datang kita cemas, itu malah akan berangsur lama gitu ya. Nah, pernah juga saya seperti itu, kontraksi, dibawa ke rumah sakit, nyampe rumah sakit tenang, hilang sensasinya. Mau diperiksa juga mau gimana, orang gejalanya udah nggak ada gitu ya, sensasinya udah nggak ada. Makanya dari situ saya belajar bahwa oh, berarti kuncinya itu dari kita, pengendalian diri kita, hati kita dan pikiran kita dikendalikan ya teman-teman. Tapi sebenarnya emang di dalam perut kita lagi ada goncangan besar, istilahnya lagi asam lambung lagi meningkat sebenarnya. Jadi menimbulkan sensasi jantung berdebar karena terus sesak ya, panik gitu, terus meningkat lagi, tambah sesak lagi, tambah berdebar lagi, seperti itu ya teman-teman. Nah, kuncinya apa sebenarnya sih? Kuncinya itu ketenangan jiwa. Kita harus berusaha tenang, harus selalu berpikir positif ya. Ya kita nggak boleh mikirin yang aneh-aneh lah. Pokoknya pada saat datang itu kita tenang, rileks gitu ya. Minum dikit-dikit sambil istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu ya. Kita berusaha tenang, jangan sampai panik gitu ya teman-teman. Nah, dari kejadian seperti itu, jadi sensasi itu timbulnya emang dari perut dulu, perut nggak enak. Emang bener ada sensasinya, bukan dari pikiran dulu kalau menurut saya. Sensasi di perut dulu, akhirnya disusul kecemasan, lebih asam lagi, timbul lagi gitu ya. Kalau nggak ada sensasi di perut ya nggak akan terjadi anxiety gitu ya teman-teman. Itu sebenarnya beneran ada, beneran kondisi asam lambung tuh lagi meningkat beneran. Soalnya saya pernah pada saat panik itu saya coba minum air biasa, terus saya muntahin secara paksa, dan ternyata bener itu muntahnya sangat asam ya. Makanya teman-teman kalau terjadi seperti itu harus minum ya, kuncinya harus minum, tenang, harus minum gitu ya teman-teman. Pokoknya saya tuh hampir tiap hari merasakan yang namanya keliengan. Tapi alhamdulillah keliengan itu bisa hilang setelah saya mendapatkan saran dari dokter ya. Dokternya aneh. Jadi saya sembuh keliengan itu saya dapat saran dari dokter. Jadi saya periksa ya, saya keluhannya A B C D ini hasil dari rumah sakit saya bawa semua. Saya sampai cek urin juga di situ. Tapi saya nggak dikasih obat teman-teman, karena saya nggak ada apa-apa kan, udah sembuh gitu kata dia. Hanya pikiran aja gitu. Nah dari situ saya cuman disaranin olahraga, karena kemarin waktu sakit kan kita mungkin banyak bed rest ya, kita banyak tiduran, masa otot kita lemah, ditambah pikiran udah badan kurus, masa otot lemah, udahlah kita nggak ada energinya sama sekali gitu ya. Kalau teman-teman masih aja berbaring, nggak mau keluar rumah, nggak mau mencoba olahraga yang ringan-ringan, kemungkinan rasa keliang ini akan lama. Teman-teman. Kalian harus berani, harus nyoba, entah apapun resikonya. Walaupun resikonya pingsan ya, padahal teman-teman nggak sampai pingsan. Saya juga alhamdulillah pada saat terkena GERD anxiety ini saya nggak pernah pingsan ya. Dalam kehidupan saya pingsan itu saya 1 kali dulu pada saat masih sekolah STM. Itu saya malamnya begadang, nggak makan, begadang cuma nyemil-nyemil doang, ngopi. Paginya saya ngapel ke tempat pacar ya kan. Di situ lagi ada pengajian, saya ditawarin sarapan pagi-pagi. Saya nggak sarapan, terus dikasih kopi, saya minum kopi.
Pas ikut pengajian tiba-tiba saya kejang-kejang, gemeteran, pingsan. Ya itu saya nggak sadarin diri. Orang pingsan kan nggak tahu ya, nggak sadar apa-apa. Itu alhamdulillah pada saat terkena GERD unseen itu juga nggak pernah nyampe pingsan, walaupun sempoyongan, walaupun matanya udah nyampe burem gitu ya, jalan itu gini teman-teman. Coba bener nggak mata teman-teman burem ya? Caranya begini, kita tutup mata sebelah, kita melihat dengan mata satu ya, bener nggak burem, fokus nggak? Nah nanti diganti satunya lagi gini ya, bener nggak gitu. Kalau ternyata buremnya sebelah kanan berarti ada masalah di matanya ya. Kalau ataupun sebaliknya ya, kalau buremnya sebelah kiri berarti ada masalah pada mata kita. Emang ada, kalau saya emang dulu yang burem tuh yang lebih burem sebelah kanan karena emang silinder yang kanan. Kalau yang ini yang kiri masih bagus ya. Nah itu ternyata bisa jadi itu tipuan, bisa jadi itu tipuan, bukan mata burem beneran gitu ya, karena di kepala kita lagi banyak tekanan lah, banyak pikiran gitu ya. Kepala serasa berat, itu semuanya di pikiran teman-teman. Terus kalau merasa sempoyongan, bener nggak sih teman-teman itu sempoyongan? Teman-teman bisa berdiri dengan satu kaki, goyang nggak? Kalau menurut saya nggak, karena sempoyongan ini juga dari pikiran, dari kepala. Coba teman-teman rasain pada saat tidur, terus pejamin mata ya. Rasain di sini belakang kayak ada note gitu ya, kayak note gitu ya. Itu yang menyebabkan keliengan ya, semuanya ada di pikiran teman-teman. Terus bener nggak kita merasa lemas? Bener nggak sih kita lemas? Gini, di rumah ada anak kecil nggak? Kita angkat, kuat nggak? Kuat kan? Berarti kita nggak lemas gitu ya. Hanya perasaan kita lemas gitu ya, ngerasain kayak yang lemas gitu ya. Terus kalau di rumah ada galon misalkan, coba diangkat galonnya, kuat nggak teman-teman? Saya yakin kuat, karena sebenarnya bukan lemas itu ya, hanya perasaan seperti lemas gitu ya, padahal kita kuat. Itu penyakit ini tuh membodohi kita teman-teman. Sensasi ini membodohi kita ya, tapi beneran di dalam perut emang bener lagi ada problem ya. Akhirnya menimbulkan ke saraf ya, saraf juga ke saraf otak ya. Otak juga memberi sinyal ke perut, jadi asam lambung semakin meningkat, jadi saling berkaitan ya. Tapi semuanya itu ada di kepala, ada di otak kita, ada di pemikiran kita teman-teman ya. Kalau misalkan kita terkena asam lambung hanya karena pola makan saja, orang yang diet kok nggak kena asam lambung, ya kan? Ya nggak? Orang yang tuh lihat video-video yang mukbang tuh makan pedes, makan apa, kok dia nggak kena asam lambung? Tapi kenapa diri kita terkena asam lambung gitu? Ya, itu pemicunya bukan hanya makanan kalau menurut saya. Ya selain gaya hidup yang nggak benar, kita jarang olahraga, kita banyak di rumah, banyak megang HP ya. Terus yang kedua dari jadwal makan kita berantakan, kadang telat makan ya. Mereka telat makan nggak apa-apa mas, iya, tapi ada pemicu yang lain. Bedanya mereka dengan kita itu adalah orang yang suka memikirkan sesuatu. Misalkan kita menginginkan apa nih, terus nggak kecapai, kita dipikirin terus. Kita tuh tipe orang seperti itu kalau saya ya. Terus saya adalah orang yang tipe terlalu ambisi. Saya ingin ini loh, saya harus gimana caranya, mikir terus, nggak ketemu solusinya. Selama nggak ketemu solusinya dipikirin terus itu ya. Rata-rata seperti itu. Ataupun ada masalah kehidupan, kebanyakan tuh misalkan ya, ada yang rumah tangganya lagi berantakan, dipikirin terus ya. Karena banyak yang cerita kayak gitu, seperti ke saya juga banyak ya, kayak masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keluarga juga banyak. Jadi kebanyakan tuh dipendam dalam hati, hanya jadi pikiran doang. Kita nggak bisa keluar dari masalah itu. Kebanyakan pemicunya itu. Jadi bukan hanya makanan, bukan hanya pola hidup kita, tapi dari pikiran juga ya. Rata-rata itu dari pikiran teman-teman. Makanya ayo kita keluar dari pemikiran yang salah ini. Ayo mulai sekarang kita rubah. Ya mungkin ini adalah salah satu hikmah dari kita sakit terkena GERD dan anxiety ya teman-teman. Mari kita rubah semuanya dari awal pemikiran kita.
ikhlaskan semuanya, ikhlaskan ya, ubah semuanya pemikiran kita yang kurang baik gitu ya, suka memikirkan sesuatu gitu ya. Mulai sekarang kita rubah, pasrahin sama Allah, berdoa, tapi tetap minta tolong obat tetap dikonsumsi ya teman-teman. Jaga pola makannya, istirahat yang cukup, olahraga. Kamu kalau pengen keluar dari anxiety, olahraga. Kamu kalau pengen sembuh dari asam lambung, olahraga. Kuncinya di olahraga teman-teman, karena kalau dengan olahraga metabolisme tubuh kita itu akan baik semua ya. Dengan olahraga fisik kita jadi kuat. Dengan olahraga ya kita bisa melawan anxiety karena kita sudah percaya diri teman-teman ya. Alhamdulillah, mungkin itu ya yang bisa saya sharing untuk kali ini. Merdeka. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.